Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. La ilaha illallah 'azimul halim. La ilaha illallah rabbul 'arsyil 'azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul 'arsyil karim. Faqala Allah Ta'ala fil kitab al-Qur'an al-Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridu haratsal akhirah najid lahu fi harthi wa man kana yuridu haratsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Sadaqallahu a'zim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah subuh tamu-tamu Allah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Senantiasa sebagai hamba Allah, tentu kita tak akan pernah bosan-bosan untuk selalu meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Walaupun ada di antara kita yang hadir pada subuh yang mulia ini yang dalam kondisi hati yang berbeda-beda. Ada di antara kita yang Allah berikan hari ini kelapangan, kemudahan, kesuksesan dan lain sebagainya yang menyenangkan hati kita. Maka seorang muslim itu apabila dia mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan, yang mengucapkan alhamdulillah, tatimmu bis-shalihat. Akan tetapi ada juga di antara kita yang hadir di ruangan yang mulia ini yang mungkin hatinya dalam keadaan sedih, yang mungkin hatinya dalam keadaan gundah gulana, yang sedang merasakan berbagai macam masalah sebenarnya yang menumpuk di dalam pikiran dan beban hatinya. Akan tetapi karena keimanan yang kuat tetap berada di tempat yang mulia ini dalam rangka menuntut ilmu, talabul ilm, dan melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim. Dan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, Bapak Ibu, walaupun Rasul dalam keadaan sedih, walaupun Rasul dalam keadaan tertekan, walaupun Rasul dalam keadaan gundah gulana, beban hidup yang sangat luar biasa, tapi Nabi Muhammad SAW mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Engkau ya Allah dalam setiap apapun kondisi yang kurasakan ini. Kami yakin kita yang hadir di sini juga sama, pasti mempunyai berbagai macam bentuk ujian, pasti mempunyai berbagai macam bentuk cobaan, kesedihan-kesedihan yang mungkin sulit untuk kita ungkapkan kepada manusia. Tetapi ketahuilah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, seberat apapun ujian hari ini, sekeras apapun cobaan yang sedang menerpa di dalam hidup kita, maka sungguh Allah datangkan itu bukan karena untuk menghukum diri kita, tapi karena Allah ingin betul-betul melihatkan bahwasanya Dialah Tuhan yang maha mendengarkan doa setiap hamba-hambanya. Dialah Tuhan yang mampu membolak-balikkan hati manusia. Dialah Tuhan yang mampu membersihkan setiap seluruh kesalahan kita. Allah berikan cobaan tersebut untuk menggugurkan dosa kita, dan Allah berikan berbagai macam masalah tersebut agar Allah ingin mengangkat kedudukan derajat kita di sisinya. Maka seorang yang beriman, yang benar imannya, yang kokoh imannya, yang masak imannya, dia tak akan pernah melihat
setiap kesedihan, setiap kesulitan, setiap cobaan itu adalah suatu bentuk buruk yang datang dari Allah. Tidak. Tapi orang-orang yang beriman akan menjadikan setiap kesulitan dia rasakan sebagai sarana untuk membuat dirinya semakin berharap kepada Allah, semakin dekat kepada Allah, semakin melatih hatinya berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah sampai Bapak Ibu pada fase yang demikian, menjadikan setiap kesedihan kita, menjadikan setiap kesulitan kita sebagai jalan untuk membuat kita dekat pada Allah, maka inilah manusia yang benar-benar beruntung. Ulaika humul faizun, orang-orang yang beruntung. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mari kita untuk selalu melatih diri kita untuk benar-benar selalu mensyukuri setiap sendi-sendi kehidupan kita ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, serta salawat dan salam juga kita sampaikan kepada junjungan kita, kepada tauladan kita, kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu tamu-tamu Allah yang Allah muliakan, pada kesempatan subuh ini mungkin kita akan membahas beberapa ayat Allah, kemudian beberapa hadis Rasulullah SAW yang kita akan jadikan sebagai tolak ukur melihat kondisi kehidupan kita masing-masing dalam kehidupan yang sementara ini. Kami ambil dasarnya dalam surah Asy-Syura ayat 20, di mana Allah sampaikan, "Man kana yuridu harsal akhirah." Siapa saja orang-orang yang mereka benar-benar menghendaki balasan untuk negeri akhirat yang lebih dipentingkan dahulu ketimbang balasan di dunia ini, maka kata Allah, nazid lahu fi harsih, kami akan berikan juga balasan tersebut tidak hanya di akhirat tapi di dunia juga dilipat gandakan. Kemudian yang kedua, wa man kana yuridu harsad dunya, siapa saja orang-orang yang ambisinya, keinginan hatinya, keinginan pikirannya hanya untuk mencari balasan-balasan di dunia, kesenangan-kesenangan di dunia ini, maka kata Allah, kami sampaikan, nu'tihi minha, kami akan berikan juga keinginan-keinginan mereka itu. Akan tetapi wa ma lahu fil akhirati min nasib, akan tetapi setelah mereka pindah alam dari alam dunia kepada alam akhirat, maka mereka tidak akan lagi mendapatkan jatah, tidak ada lagi bagian darinya. Karena kenapa? Di dunia sudah diberikan apa yang dia inginkan tersebut. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dari satu ayat ini saja kita sudah dapat mengambil kelompok ada dua tipe manusia yang hidup pada zaman dewasa ini. Yang pertama adalah orang yang dia hidup menggunakan seluruh fasilitas kehidupannya untuk mencari kebahagiaan akhirat terlebih dahulu. Bagaimana hartanya, bagaimana pikirannya, bagaimana hatinya, bagaimana keluarganya, bagaimana seluruh pernak-pernik yang ia miliki di dunia ini digunakan untuk bisa menghantarkan keselamatan dirinya di negeri akhirat. Ini ada tipe manusia seperti itu yang pertama. Di sisi lain Allah juga menyampaikan dalam ayat lain surah Al-Qasas, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah, kata Allah, carilah olehmu di dunia ini kebahagiaan, keselamatan di negeri akhiratmu lebih dahulu. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupakan juga untukmu bagianmu di dunia ini. Artinya apa? Allah tidak menyuruh akhirat-akhirat saja, tidak. Allah juga memerintahkan kita jangan lupakan urusan kita di dunia ini. Nah, tapi yang lebih dipentingkan adalah di negeri akhirat kita dahulu. Maka ini orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Bagaimana dia benar-benar menggunakan semua aspek kehidupannya untuk keselamatan akhiratnya, keselamatan negerinya yang abadi. Dan sementara tipe orang yang kedua dari surah Asy-Syura ayat 20 ini, Pak Ibu, barang siapa makana yuridu harsad dunya, dia keinginannya, hatinya, pikirannya, perbuatan perangainya, penampilannya, orientasinya hanya mengikuti perkembangan zaman dunia yang sementara ini. Karena sama-sama kita tahu semakin bertambah tahun,
semakin maju sains, semakin maju teknologi, semakin hebat luar biasa perkembangan manusia, dia tidak ingin ketertinggalan seperti itu. Dan dia berusaha manusia-manusia seperti ini berpacu untuk mengikuti perkembangan zaman, perkembangan teknologi, perkembangan kemajuan dan lain sebagainya. Tapi urusan akhirat dia lupakan. Pintarnya hanya untuk mencari dunia, kekayaannya hanya untuk menyenangkan dunianya saja. Dia tidak mementingkan akhirat. Ada nggak orang seperti itu zaman sekarang, Pak? Ya. Ada. Bahkan Allah sampaikan dalam ayat lain bahwasanya ketika Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 44, "Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun." Kata Allah, surah Al-An'am ayat 44. Orang-orang yang dia ambisinya hanya dunia saja, Pak Ibu. Apa kata Allah? Falamma nasu ma dzukiru bihi, ketika ada orang yang mereka melupakan peringatan kami yang kami berikan. Disuruh jangan berzina, dia berzina juga. Disuruh jangan korupsi, dia korupsi juga. Jangan makan hak orang lain, dia makan juga hak orang lain. Jangan bermuka dua, dia tetap munafik juga. Jangan zolimi orang lain, dia zolimi orang lain juga. Laksanakanlah sholat agar hatimu tenang, tapi dia tidak mau sholat. Walaupun rumahnya sudah dekat di masjid, tak mau juga mengerjakan ibadah sholat. Bacalah Al-Quran, kata Allah, tapi dia tak mau juga membaca Al-Quran. Maka kata Allah, ketika kami telah berikan kepada mereka peringatan, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in, mereka tak mau juga mendengarkan peringatan Allah tersebut, maka Allah bukakan semua abwaaba kulli syai'in, segala pintu-pintu kebahagiaan di dunia ini. Kalau bahasa Subitonya Pak di orang Padang, ndak namu aja diajar santu menalah deh kalian, makan menalah dunia pada kalian gitu kan. Nah, kalau bahasa agak karyanya lantak menalah deh kalian gitu kan. Sampai mah dunia gua nemu deh kalian, ambillah sebelahnya gitu kan. Ndak ingin jabatannya dibuka, baca punya suainya satori kan, orang-orangnya saja satori misal seperti itu kan. Ditipu semua orang, gitu kan. Dizolimi semua orang. Kata Allah seperti itu. Abwaaba kulli syai', kami bukakan bentul semua pembendaharaan dunia ini. Kuasailah dunia kau saudara. Tapi ingat, ketika mereka sedang terbuai dengan kenikmatan dunianya, inyo banyak hartanya, banyak jabatannya, banyak keuntungannya, semua orang hormat padanya. Sedang nikmatnya mereka dengan kelalaian tersebut, dengan nikmat dunia, tapi tak mau ingat Allah, maka kami berikan hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan, kami datangkan kepada mereka azab, kami datangkan siksaan dengan tiba-tiba. Tak disaku-saku rupanya sedang di atas angin mana tiba azab padanya. Tak disaku-saku. Bisa jadi macam-macam bentuknya, bisa jadi penyakit, bisa jadi tatangkok dan lain sebagainya, azab yang tiba-tiba. Akan tetapi ketika mereka mau bertobat sedang menerima azab tersebut, dia tak bisa lagi untuk bertobat, menyesal ya. Contoh Fir'aun, ya Pak ya, sedang zolim-zolimnya terhadap rakyatnya, rupanya datang musibah. Ingin bertobat Fir'aun, tak bisa lagi. Nah, ada orang berhitung gini Pak. Alhamdulillah gitu kan. Ya tidak pernah sholat, tidak pernah berzikir, tidak pernah ke masjid, tapi ini kayu aja. Ya, sanang aja artinya ya, kan. Saya kan tak dapat ya, main korupsi jalan, kan. Korupsi jalan, tapi saya kan tak dapat. Dia gimana? Jadi Pak Ibu, kita jangan heran kalau ada orang yang dia tak pernah beribadah, tapi hidupnya mewah, jangan heran. Karena memang Allah betul yang menyampaikan abwaaba kulli syai'in, dibukakan betul pintu dunia itu mereka. Usahanya makin hebat kok, makin berhasil usahanya kan. Tapi tidak pernah sholat, tetap menzolimi orang lain, tetap menipu orang lain, tetap memakan hak orang lain. Dibukakan betul. Maka inilah tipe manusia yang kedua dalam surah Asy-Syura ini ayat 20, bahwasanya inilah orang-orang yang dia di dunianya saja dia pikirkan, tapi akhiratnya tidak ada. Ketika dia meninggal nanti, maka dia tidak akan mendapat lagi bagian amal soleh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, berbicara tentang meninggal dunia, di dalam hadis Rasulullah SAW, hadis yang panjang, ketika
malaikat Israel datang mencabut nyawa kita, Pak, itu akan didampingi oleh malaikat Jibril sebelumnya, Pak. Ya, malaikat Jibril ini akan membukakan sayapnya, membentangkan sayapnya. Orang yang akan dicabut nyawanya, Pak, dicabut nyawanya itu akan diperlihatkan nanti, wahai fulan, ketika engkau telah dicabut nyawamu, ini tempatmu loh di alam barzakh. Makanya ada orang yang meninggal dunia yang dalam keadaan beriman, seorang syuhada, dia melihat sesuatu ketika mau dicabut nyawa itu, Pak, sesuatu yang nampak gitu kan. Padahal tidak ada apa-apa yang bagi awak yang sekitar yang mencalia kan. Tapi dia melihat sesuatu yang indah rasanya gitu kan. Mudah gitu kan. Ibu pernah nggak sama itu? Dia mencalia gitu kan. Karena kenapa? Memang diperlihatkan betul ini loh tempatmu di alam barzakh. Makanya sunnahnya kalau ada orang yang meninggal dunia itu disegerakan, Pak, penyelenggaraan jenazahnya. Tidak ditunggu-tunggu loh. Karena kenapa? Orang yang apabila dia ini meninggal dunia dalam keadaan beriman, diperlihatkan segala nikmat di alam barzakh, maka dia ingin segera masuk ke alam kubur itu, Pak. Untuk apa? Untuk mendapatkan kenikmatan yang telah diperlihatkan oleh malaikat Jibril. Yang kedua, orang yang meninggal dalam keadaan beriman itu, Pak, itu ruhnya dibungkus dengan kain kafan dari surga. Jadi sebelum datang kain kafan ke rumah kita, Pak, kalau ada orang meninggal, ruh kita telah dikafani dulu deh malaikat. Kalau seandainya meninggal dunia ini adalah insya Allah orang-orang beriman semuanya seperti Bapak Ibu ini, nah, Abu perhatikan wajah-wajah ahli surga saudaranya. Alhamdulillah. Nanti kalau seandainya ajal kita datang, Pak, dibungkus dengan kain kafan dari surga. Dan seluruh malaikat ini, kata Rasulullah, dapat mencium wanginya ruh kita yang dibungkus dengan kain kafan tersebut. Seluruh malaikat yang ada di langit ini. Rasulullah menyampaikan tidaklah satu jengkal di atas kepala manusia ada malaikat-malaikat yang bersujud di hadapan Allah. Jangan kalau asal jengkal, Pak, selebihnya malaikat katanya. Berapa banyak jumlahnya malaikat? Kalau mau perhatikan kita kan jumlahnya kurang lebih 300 orang, Pak, ya. Kurang lebih gitu kan. Itu malaikat lebih banyak lagi di sini, Pak. Ya, lebih banyak lagi. Apa tugasnya malaikat? Mendoakan bapak, mendoakan ibu. Semua sekarang malaikat sedang mendoakan bapak ibu. Bukan ambo yang mendoakan bapak ibu, tapi malaikat. Jadi pertanyaannya, beruntung atau rugi kita duduk di masjid ini, Pak Ibu? Beruntung, mendapatkan doa malaikat. Beruntung. Maka inilah bedanya orang-orang beriman dengan orang-orang yang tidak Allah berikan cahaya iman dalam kalbunya. Orang-orang beriman yang diberikan cahaya iman ini, dia itu bermandikan amal soleh. Buktinya saja mendapatkan doa malaikat, apalagi doanya. Bapak ibu sekarang duduk dalam majelis ilmu, setiap doa ibu itu didengarkan Allah, didengarkan malaikat. Kabulkan doanya ya Rabb, kan? Walaupun ibu tidak mengangkat tangan, walaupun bapak sekarang tidak mengangkat tangan, tetapi hati ibu sedang berkata, ya Allah, anakku sedang sakit, ya Allah, ya Allah, suamiku sedang sakit, ya Allah, cairan ya Rabb. Dikabulkan loh, Bu. Dikabulkan. Maka ini kita balik pada materi kita. Ini dua tipe manusia yang kita lihat dalam surah Asy-Syura ayat 20 ini. Kemudian kita ambil dari hadis Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW, Pak Ibu, juga membagi beberapa kelompok manusia yang hidup di dunia ini. Kata Rasulullah, ada 4 tipe pembagian jenis manusia yang hidup di dunia ini. Yang pertama, Bapak Ibu, tipe manusia ini adalah abdin razaqahullahu mala wa ilma. Artinya apa? Seorang hamba Allah, kata Rasulullah, ini tipe manusia pertama yang Allah beri razaqahullah, razaq, Allah beri rezeki dia, mala dengan berupa banyak harta, wa ilma, dan juga Allah berikan dia banyak ilmu agama. Maksudnya, Bu, manusia pertama kok, Pak, Allah dia kekayaan oleh Allah, dia pula iman yang kuat oleh Allah. Ada nggak orang itu, Pak? Ada, alhamdulillah, ya kan? Setiap apapun keinginannya yang baik-baik, dia pengen haji, dia pengen umroh, dia pengen bangun masjid, dia pengen bantu fakir miskin, dimudahkan saja rezekinya oleh Allah. Bahagia betul dia. Ini manusia yang mulia ini, Bu. Dan kita juga harus berusaha seorang muslim itu. Untuk muslim itu bukan berarti dia harus miskin-miskin saja, tidak. Kita harus bekerja, mencari rezeki yang halal, berdoa kepada Allah agar Allah lapangkan rezeki kita. Makanya kan ada doa, Allahumma inna as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban. Ya Allah, beri saya rezeki yang banyak, yang halal, yang baik.
Artinya apa? Seorang muslim yang kuat itu juga dituntut untuk dia bisa memiliki harta yang banyak. Agar apa? Dengan harta yang banyak tersebut dia bisa menjadi orang yang baik, gitu kan. Tapi hati-hati juga Bapak Ibu kita yang banyak harta ini. Setiap hidup ini kan ujian ya Pak ya. Harta yang kita miliki ini juga ujian. Uang 100.000 itu ujian atau enggak? Ujian ya Bu ya. Uang 1 juta ujian atau enggak Pak Ibu? Uang 100 juta kira-kira ujian enggak atau enggak Pak Ibu? Ujian. Kira-kira mah banyak ujiannya uang 100 juta daripada 100.000. 100 juta. Aku tanya gini, Ibu mana PT 100 juta atau 100.000? 100. Kok beda-beda? Ada 100.000, ada 100 juta. 100.000 lihat, tapi seketek gitinya. Tapi ujiannya seketek puluh, hisapnya seketek puluh. 100 juta banyak di dunia, tapi hisapnya balik puluh Pak. Ah gini mana? Oh beda-beda Pak ya. Nah itu hati. Kalau seandainya kita punya iman yang baik, masuk tipe manusia pertama ini Pak, abadin razaqahullahu mala wa ilma, Allah beri dia ilmu yang banyak dan harta yang banyak. Ini manusia tipe yang pertama. Intinya Pak Ibu, kalau seandainya Bapak Ibu yang merasa gitu kan, Allah sedang saya masuk kelompok pertama ini, kata Ustaz ini kan, Allah lagi yang buah ratu, Allah lagi yang buah iman. Kalau memang Bapak Ibu merasa kelompok pertama ini, jangan pernah sekali-kali harta yang Allah titipkan kepada kita tersebut dimanfaatkan oleh syaitan untuk menghasut diri kita menjadi manusia ujub, manusia sombong. Ya, ini yang harus hati-hati karena fitnah harta ini Bapak Ibu pada zaman dewasa ini luar biasa Pak. Yang kedua, sampai jam berapa Pak? Sampai sudah rencana aku jam 8 pagi Pak. Yang kedua Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah menyampaikan abadin razaqallahu ilma wa lam yarzuqhu mala. Artinya apa? Seorang hamba yang Allah anugerahkan di dalam hidupnya itu ilmu, maksud di sini ada ilmu agama, dia mudah taat kepada Allah, dia mau hadir dalam majelis ilmu, dia mudah untuk menangis memohon ampun kepada Allah. Pokoknya ada kemampuannya untuk mentaati Allah. Tetapi Allah tidak beri dia mala, Allah tidak beri dia harta di dunia ini. Artinya apa? Hidupnya pas-pasan saja ya Pak. Jadi ekonominya mungkin masuk kategori susah, tapi agamanya hebat. Ada nggak orang mau tahu Pak Ibu? Alhamdulillah. Jadi walau kata Rasulullah, kalau orang tipe yang nomor 2 ini, walaupun dia tidak bergelimang harta, tapi dia mempunyai ketaatan yang luar biasa. Kata Rasulullah ketika dia mengangkat tangan, ya Allah, hamba ingin pula ya Rabb mempunyai harta. Ya apabila hamba ingin mempunyai harta, hamba bisa berangkat umroh, bisa memberangkatkan haji orang tua hamba ya Rabb. Kata Rasulullah, dengan doanya tersebut Allah kabulkan sama dia seperti telah melaksanakan ibadah haji dan umroh. Bayangkan Pak. Karena memang kalau ditanya dari hati ke hati gitu saudara Pak, kita pasti pula ingin pengen haji ya Pak ya. Pasti pula ingin melaksanakan umroh ya. Tapi karena Allah mungkin rezeki kita tidak sama gitu kan, jadi Allah bisa. Ambo jujur Pak Ibu, Ambo berangkat umroh 2000 tahun ini, Februari kemarin. Itu enggak punya apa-apa Pak, enggak punya modal kan, enggak punya uang bahkan untuk pegangan saja enggak ada gitu kan. Tapi keinginan Ambo yang luar biasa meminta pada Allah, ya Rabb, Ambo ingin betul untuk melaksanakan ibadah umroh ya Rabb. Rupanya karena kegigihan Ambo meminta kepada Allah, karena beda kalau kita minta kepada Allah, semakin nyinyir kita, semakin disukai oleh Allah. Tapi coba meminta kepada ibu, semakin nyinyir Ambo, semakin berang ibu kepada Ambo ya kan? Semakin nyinyir benar, dengan bekolah. Tapi kalau Allah tidak, semakin nyinyir kita kepada Allah, semakin Allah mencintai keinginan kita tersebut. Makanya aku ada doa yang sering aku baca agar Allah mengabulkan keinginan aku untuk melaksanakan ibadah umroh. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kemudian ini tipe manusia kedua. Kalau seandainya ini masih ada sama Bapak Ibu, maka pegang ini, karena Rasulullah menyampaikan walaupun dia tak punya harta, tapi doanya itu mustajab. Jadi Bapak cukup ukur diri kita Pak, Ibu, kalau mungkin kita termasuk orang yang ekonominya
mungkin di bawah, jangan merasa minder dulu, karena doa kita itu dimuliakan oleh Allah dan dimuliakan oleh Rasulullah, disebut oleh Rasulullah. Tipe manusia yang ketiga apa Ibu? Abdin razaqahullahu mala wa lam yarzuqhu ilma. Artinya apa? Allah beri dia kelimpahan harta di dunia ini, jabatannya, kedudukannya, sampai tadi kebat, tapi Allah tak beri dia ilma. Allah tidak beri dia ilmu di dalam hatinya, di dalam pikirannya. Artinya apa? Ilmu dunia hebat, ilmu untuk menjadi politik hebat gitu misal gitu kan. Tapi ilmu agama tidak ada dong. Sehingga tidak bisa taat ya Pak. Azan-azan suranglah orang tuh, mengaji suranglah orang tuh, tidak pedulinya dong. Tapi kalau untuk masalah harta banyak dia. Nah itu yang kita cari ini apa zaman orang ini ya Pak ya. Banyak harta tapi tidak mau beribadah. Dan kita berdoa kepada Allah agar Allah jauhkan kita dari kelompok manusia yang nomor 3 ini. Banyak harta tapi tidak mau ibadah. Nah, yang keempat Bapak Ibu, manusia disampaikan oleh Rasulullah. Ini yang lebih ruginya lagi. Abadin lam yarzuqhu ilma wa lam yarzuqhu mala. Manusia tidak diagih si Allahnya di Allah tahu. Nah, aku tuh tidak diagih iman, tidak lo diagih haratu. Allah bangsa tidak lo teruntuang, ya kan? Adalah orang itu Pak Ibu. Nah, kan? Sataranga azan ini masih jomen nampu di rumah di lapau, ya kan? Anaknya tak katung-katung di rumah, ya kan? Tak tahu celahnya, ya kan? Ini yang rugi sekali manusia Pak Ibu. Yang disampaikan oleh Rasulullah, sudahlah tidak punya ilmu, tidak pula punya harta, kan rugi sekali. Maka ini kita berdoa kepada Allah agar Allah jauhkan kita. Tapi Pak Ibu, selagi Bapak Ibu terpaut hatinya ke masjid Al-Hijrah yang luar biasa ini, insya Allah Allah akan selalu tanamkan baik itu harta, baik itu ilmu ke dalam hati Bapak Ibu semuanya. Amin. Amin. Karena kenapa? Karena kita rajin datang ke masjid, setiap langkah ibu, langkah kaki Pak itu akan mengangkat derajat Pak. Kalau derajat diangkat, itu otomatis ilmu pun akan bertambah dan amal pun akan bertambah, harta kita pun akan bertambah. Makanya Allah sampaikan, Allah akan bukakan rezeki kita dari arah yang tidak disangka-sangka, kata Allah. Artinya apa? Semakin taat kita, semakin ittaqillah kita, semakin bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan rezeki Bapak Ibu yang tak akan pernah Ibu Bapak Ibu sangka-sangka. Ini bedanya dengan orang yang tak mau beribadah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, karena oleh sebab itu, bagaimana supaya hati kita ini tetap terpaut beribadah kepada Allah, tetap dinilai seorang hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmatnya. Kita ambil saja fitwah Nabi Muhammad Pak Ibu, atau nasihat Rasulullah SAW. Ada 3 Pak Ibu agar hidup kita ini betul-betul menjadi hidup yang benar-benar Allah muliakan dunia dan akhirat. Nasihat pertama Rasulullah yang mungkin bisa kita latih dalam kehidupan kita yang sementara ini. Apa kata Rasulullah? Idza kunta fi salatika fasholli salatan muwaddi'. Artinya apa? Apabila engkau mengerjakan ibadah, apapun yang dimaksud di sini adalah salat, apabila engkau mengerjakan ibadah salat, maka bayangkanlah salat itu seolah salat terakhir yang engkau kerjakan. Ini nasihat Nabi Pak yang kita latih Pak. Maksudnya apa? Bayangkan tadi itu sholat subuh yang kita kerjakan tadi itu adalah sholat subuh terakhir. Besok ada subuh untuk kita. Kalau seandainya Pak bisa merasakan atau Ibu bisa merasakan ini adalah ibadah terakhir yang kita kerjakan, maka akan datang kekhusyuan dalam ibadah kita. Kenapa ya? Beda. Kalau seandainya kita rasakan lagi, kalau kali sembahyangnya mati, otomatis pangan kita masih tamang-tamang kama-kama. Tapi kalau seandainya misalkan Bapak Ibu maaf, dokter memvonis kita, Pak, Pak sampai maghrib pekolenyo, maghrib kau Pak meninggal, karena kau penyakit apalah stadium sampai di 6-7 gitu kan. Nah, dek saking banyak stadiumnya tak bisa Pak Idri dedo deh. Pak sampai maghribnya, kira-kira apa yang Pak lakukan pada saat itu? Pasti beribadah dengan sungguh-sungguh. Pak doa harap Pak sedekahkan, Pak bisa mengari badan sholat akan sholat dengan sungguh-sungguh ya Pak ya. Berzikir dengan sangat baik. Karena kenapa? Karena kita takut mati. Kita tahu sebentar lagi akan meninggal dunia. Maka kita akan sholat dengan baik. Makanya lagi menyampaikan, idza kunta fi sholatika fasholli sholatan muwaddi'. Apabila engkau mengerjakan sholat, bayangkan sholat itulah sholat terakhir yang kita kerjakan. Setelah itu kita meninggal dunia.
termasuk bersedekah. Bisa jadi kau sedekah terakhir aku yang kau keluarkan, makanya sebaik-baik sedekah itu adalah sedekah yang terbaik, ya kan? Nah, makanya lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Orang yang paling baik itu adalah orang yang paling baik sedekahnya, sedekah yang terbaik, sedekah yang kita, harta yang paling kita cintai kita berikan ke jalan Allah, itu tinggi nilainya. Nah, itu nasihat yang pertama Pak Ibu. Yang kedua nasihat Nabi Muhammad, wala takallam bikalamin ta'tadiru minhu ghadan, kata Nabi Muhammad. Artinya apa? Janganlah engkau berkalam, janganlah engkau berbicara, mengucapkan sesuatu yang mana apabila engkau telah selesai mengucapkannya membuat dirimu menyesal setelah itu. Nah, jangan sampai kita mau itu guys ya Nabi. Contoh, bahasa sederhananya Pak, Allah mengincik puluh kita Pak baru menyesal dengan buah itu itu. Contoh, ibu memberak anak-anak, kan saking berangannya ibu kepada anak ibu, seluruh kebun binatang ibu sampean kepada anak ibu, gitu kan? Contoh gitu kan? Taman gua anakku, mana ni anakku, kunci anakku, manggarete pada anakku mana kata ibu. Mencari anak manggarete mana ni, aylah ibu ibu kesonyo. Ada nama ibu pernah ada tu. Berak apa tu anak, dede emosinya mana kan? Mencari anak lah kunci mana tu Allah ibu tu jadi kan menyesal dalam hati kita kan. Maka ini yang disampaikan oleh Rasulullah. Jangan pernah kita menyampaikan suatu kalimat, suatu ucapan yang mana kalau Allah sampaikan membuat kita menyesal, rugi gitu jadinya. Hati-hati. Makanya Nabi dalam Al-Quran Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida. Wahai orang beriman, bertakwalah pada Allah dan hendaklah engkau selalu berusaha mengucapkan perkataan-perkataan yang benar, perkataan yang baik, perkataan yang lembut. Jangan sampai kita bersumpah di saat kita marah. Jangan sampai kita berjanji di saat kita senang. Nah, itu prinsipnya Bu. Kalau bersumpah kita ketika kita serang berang-berangnya tidak ada sapu-sapu baca boleh dong gitu kan. Nah, itu kan itu jangan menyesal kita nanti Pak Ibu. Karena kenapa? Karena kalau seandainya kita bersumpah dalam keadaan marah, beko kalau memang taklah tahu sumpah itu beko kau menyesal seorang kan. Dia pun sangat juru gitu kan. Gitu. Kan? Habis itu jangan berjanji ketika kita sedang senang-senangnya, sedang bahagia, sedang banyak kempiang, janjian orang saudara. Beko tagih macam janji itu nyawa kan. Tanah apa ibu kamu duduk jadi anggota dewan besok saya mau balian gitu kan. Rupanya lah jadi anggota dewan menemui saja susah gitu kan. Itu makanya jangan berjanji ketika kita salah gitu kan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini nasihat Rasulullah yang kedua. Jangan berbicara yang mana apabila kau telah mengucapkannya membuat dirimu menyesal. Hati-hati dalam berbicara. Yang terakhir nasihat Rasulullah, dan ini juga pembahasan terakhir, yaitu wa ajmi ya'sha mimma fi yadayyin nas, kata Rasulullah. Artinya apa? Jangan pernah engkau sandarkan, jangan pernah engkau gantungkan harapanmu, keinginanmu, hasratmu, ambisimu kepada manusia. Artinya Pak Ibu, tidak boleh bergantung sama orang dulu. Ya, jangankan kepada orang, kepada anak seorang saja kita tidak boleh terlalu bawa. Contohnya apa? Nah, besok lebaran ale pulang kampung, besok mataraga, pulang dari rantau layan ayo jadi mah. Besok abang pulang kan. Rupanya rayu saya sama orang tak bisa pulang rumah, ada banyak karaju dan ibu tak hati rasanya kan. Ibu hati rasanya kan lah hari rayu dan pulang anak-anak kan. Artinya apa? Sedangkan kepada anak sendiri kita tak boleh berharap, ya kan? Apalagi kepada orang lain, gitu kan? Minta tolong silakan minta tolong kepada orang lain, tapi baru jangan, gitu kan? Baru karena kenapa kalau kita baru pada kepada orang tuh nyukar dek orang kayu, kan bisa kamu nolong awak? Rupanya tak adanya tolong baru kan? Ujung-ujungnya kita kecewa. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan kalau seandainya ada seseorang menggantungkan harapannya kepada manusia, maka pasti dia akan merasakan kekecewaan. Ya, ibu pun kepada suami juga seperti itu. Cinta-cinta apa ibu kepada suami ibu, jangan terlalu barok karena kenapa? Suami ibu ini juga manusia biasa, punya kekurangan, punya kelemahan, tidak bisa miringkan ibu itu kan. Udah bagian auto pajero, ceda auto fansa, tapi ujung sama pajero diminta kayak gitu kan. Nah gitu. Jadi Pak Ibu yang dimuliakan Allah, intinya adalah nasihat Nabi 3. 1, jaga sholat kita, bayangkan ibadah kita ini adalah ibadah terakhir.
Yang kedua, jaga lisan kita, jangan sampai kita lah mengicik baru menyesal. Dan ketiga, jaga hati kita, jangan sampai kita terlalu baru kepada manusia. Allah boyo sesama boyo dia. Ayo minum Pak ya. Demikian Pak Ibu, mungkin mohon maaf mau hanyalah ban serap. Nah, karena jadwal di sini adalah saat asrifal. Insyaallah ilmu maupun sakete bisa memotivasi kita Pak ya menjadi lebih baik lagi. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum